Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Ida, saya Prihatin dari SMA 9, Bapak Ibu peserta PBG, dari saya tidak hafal nih dari mana aja ini. Jauh-jauh pokoknya ini ya, tidak ada yang dari Malang. Saya dari Ponorogo, dari Banyuwangi, Lumajang. Malang Pak, Malang satu tapi di Pandaan. Iya kerjanya. Oh iya. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala. Pada sesi ini kita membicarakan tentang hasil dari peer teaching yang nomor 3. Tapi sebelumnya saya menyampaikan ini masih sehat semua ya, kecuali Bu Anu ini. Bu Nurul, Pak. Nurul Ibu. Oh, Apa Ibu? panas Pak, tiba-tiba kemarin itu kok moro-moro kok ya pilek. Cari enggak, Bu, cari. Berdinding di sini. Diobati langsung Bu, Ya. paracetamol. Iya, Bu. Harus jaga kesehatan Bu begini nih. Ini kalau di swab nanti kena Bu. Dek Malang soalnya dingin Pak lo, Bu Nurul. Ya. Ya, memang suasananya dingin dan di Malang kemarin hari 2 hari yang lalu itu yang 18 derajat. yang dimakamkan sehari itu 46. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi memang agak berat ini teman-teman kami juga ada yang sakit, jadi mohon dijaga kesehatan dan tidak berinteraksi banyak di Tapi ya. masih WFO itu Pak kemarin itu. Pulang dari sekolah itu moro-moro loh kok panas terus, tinggi panas loh. Enggak pernah sampai tinggi gitu. Iya, iya. Ada satu Kita ke dokter Bu. Enggak Bu. Gak berani. Segera ya, supaya segera diobati. Paling tidak diobati terus isoman. Dan sekarang tuh harusnya isoman. Ya. Paracetamol untuk pileknya itu ada sih. Ya pokoknya minta dokter lah. Atau dokter Sama sekolah, itu sering dokter sekolah panas dihubungi. gitu ya, Dokter nyari. sekolah dihubungi minta resep dokter gitu di jam segera. Ya, Terus pokoknya isoman. makannya harus banyak Ibu. Iya. Jangan diet ya. Jangan Karena dituruti. ini bukan kalau zamannya mama. diet. Nah, makan yang banyak, yang bergizi tapi. Caring dulu, caring. Caring. Sehat. Sehat. Iya. Kebetulan suami perawat ini Pak, jadi masih beli obat-obatan. Oh, enak dirawat sendiri ya. Aduh ya gak enak Pak kalau sakit. Iya. Ya, cepat sembuh ya. Sehat Amin. lagi. Sekali-sekali sakit biar tahu rasanya sehat. Aduh. Kalau sembuh terus tadi anu. Oke, Bapak Ibu. Untuk sesi yang ketiga itu saya sebenarnya kemarin itu langsung menilai di apa? Form itu, di form yang ada online itu saya nilai, saya tidak merekap itu sehingga saya melihat videonya masih belum kemarin karena 2 hari ini saya ujian. Jadi ya ada penyamaan persepsi ya tentang asesor itu, asesor untuk sertifikasi, kemudian kemarin masih dites lagi. Jadi saya 2 hari konsentrasi di situ belajar dan sebagainya. Karena sistemnya memang baru. Sekarang tidak ada tidak ada kertas, tapi semuanya online yang ada di kalau di perguruan tinggi itu sister ya, sistem informasi sister terintegrasi. Jadi sekarang ini lebih canggih dalam arti semuanya terrecord, semuanya terkoneksi. Jadi penelitian
terus kemudian artikel, sistem informasi, pengajar, dan semuanya itu sudah bisa dijadikan satu. Jadi kita mengakses satu itu sama semua, sehingga itu perlu ada penyamaan persepsi dan memang perlu belajar lagi untuk menilai. Kalau dulu kan pakai kertas ya. Oke, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang umum aja, nanti yang detailnya yang terkait dengan Ibu Ida yang sudah berpengalaman di dalam mengajar di tingkat saya hanya mengamati aja. Paling enak itu pengamat memang. Ya, seperti pengamat sepak bola itu loh. Pengamat ngomong banyak tapi belum tentu juga bisa mengamalkan dia. Suruh main sendiri juga nggak bisa. Tapi ya enggak lah ya. Ganti pengalaman ganti sama-sama guru dan sedang proses ya. Beda lah dengan yang komentator sepak bola yang sudah tidak bisa main, hanya ngomong aja. Tapi ya lumayan bisa memberikan masukan sepak bola. Oke, secara umum kalau saya melihat dari penampilan Bapak Ibu yang ada di video yang kemarin secara langsung live ya, yang merekod detail itu nanti Bu Ida. Jadi saya dari aspek keterampilan membuka pelajaran, saya kira hampir semuanya bisa menyampaikan itu, walaupun belum spesifik. Nah, ini belum spesifik dalam arti yang kemarin terekam itu dari saya adalah yang punya salah satunya Pak Yoyo ya, yang saya memang agak ini Pak Yoyo masih monitor ya? Masih Pak. Nah, oke. Yang di di legenda itu maksudnya. Jadi tujuannya legenda itu saya yang belum jelas. Karena memang agak high ya, karena legenda itu bagian dari literature, bagian dari sastra, sehingga bagaimana memanfaatkan sastra itu untuk pembelajaran, bukan mengajar sastra. Walaupun di jurusan bahasa Inggris itu, jurusan bahasa Inggris itu sekarang literature and its teaching, atau literature and ELT. Jadi bagaimana literature itu dimanfaatkan untuk belajar bahasa. Ya, kalau ilmu yang lain itu namanya seperti content language integrated ya. Jadi menganalisa, tapi tidak menganalisa konten dari sastra itu, tapi bagaimana sastra itu dimanfaatkan untuk belajar. Sama dengan yang di SMK, mungkin Bapak Ibu kan sudah banyak ngajar di SMK ini, hampir semua SMK ini ya. Banyak yang SMK kan? Campur, Pak. SMK, Pak. Iya, Pak. Banyak Ini SMK. Banyak kan SMK-nya, SMK, Pak. Pak. SMK. Yang SMK itu Pak Ami, Pak Anif, Bu Ria, Pak Taufik, Saya, Pak. Pak Yoyo. Bu Nurul, Bu Indah. Berarti yang SMP, SMA siapa? Pak Hanif SMK juga? Pak Hanif SMK, Pak. Kalau SMK. Pak Indra ya? Pak Indra sama? Pak Indra SMK. SMK juga? Iya. Yang selain SMK siapa? Dulu kita kan. Saya Kita SMA. ya? Oke. Yang STM, Pak. Ya, Bukan tahu. memang ada spesifikasi yang karakteristiknya kata perlu diperhatikan juga ya, karakteristik siswa itu di dalam mengajar. Kalau tidak memahami siswanya nanti repot. Ya, siswanya punya karakter sendiri-sendiri lah, baik dari sisi latar belakang sosial, kemudian dari sisi akademik, sisi umur hampir similar hampir sama kalau umurnya. Tetapi karena SMK dengan SMP itu mesti berbeda. SMA sudah berbeda karakteristiknya. Nah, ini perlu difahami. Nah, itu kalau dari aspek itu saya kira Bapak Ibu sudah banyak yang sudah bisa membuka pelajaran, yang intinya bagaimana setelah membuka pelajaran itu yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu disampaikan untuk memberikan nanti feedback-nya. Ya, jadi untuk mencari feedback, memberikan feedback pada siswa, apakah sudah mencapai kompetensi itu apa enggak. Ya. Karena kompetensi yang di buku itu, kompetensi itu adalah kompetensi berbahasa. Ya, ini perlu disampaikan bahwa kompetensi berbahasa yang utama adalah secara teori itu adalah bagaimana bahasa itu digunakan dengan tepat. Ya, namanya discourse competence. Jadi ada grammatical
competence, discourse competence, sociology competence, kemudian ada strategic competence. Jadi yang utama adalah bagaimana siswa kita belajar bahasa atau kita mengajarkan bagaimana siswa bisa menggunakan bahasa itu dengan benar konteksnya, kemudian mampu berinteraksi, mampu sesuai dengan bagaimana bahasa digunakan. Nah, itu yang maka di sejak awal dulu saya menyampaikan bahwa kalau beberapa Bapak Ibu fokus pada grammar ya, grammar dia bisa dibolak-balik sebetulnya. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, iya. Maka grammatical competence, kompetensi berbahasa itu tetap pada bagaimana kompeten grammar itu. Grammar itu tidak hanya struktur ya, tidak hanya struktur bahasa atau structure, bukan hanya itu, tapi juga aspek fonologi, aspek morfologi, ada suaranya, ada kata, ada kalimat, ada sinteks, itu adalah grammar. Itu bagian dari teori. Jadi kalau fokus pada grammar itu masih fokus pada linguistik sebetulnya. Nah, linguistik, tetapi yang kita ajarkan kepada siswa adalah bagaimana bahasa itu digunakan di dalam berkomunikasi. Jadi dia kompeten berkomunikasi, bisa bertanya, menjawab, bisa menjelaskan, kalau mendengarkan itu bisa memahami, kalau mendengarkan dialog itu bisa memberikan respon dengan tepat. Dan itu yang kalau terkait dengan bahasa tulis yang mampu menulis, menyampaikan pesan dengan tulis. Kemarin kan ada yang undangan, ada announcement, ada recount, ya bahwa itu kan bervariasi itu ya kemarin, itu kan macam-macam itu. Nah itulah penggunaan bahasa itu di dalam di masyarakat, karena perkembangan bahasa akhirnya sekarang pakai genre based approach itu ya, genre-nya itu type of text. Jadi memang di masyarakat kita itu berbeda-beda. Maka ada kadang kita mendengarkan berita, maka ada news item. News item. Kemarin siapa yang news item itu? Ada yang news item, ada yang apa kemarin itu? Yang explanation ya, punya Pak Indra kan explanation kan ya? Ya Pak, explanation text. Itu memang fakta penggunaan bahasa di in real communication in our society. Nah itu makanya teori itu yang digunakan. Tetapi tetap bahwa bagaimana bahasa itu digunakan dan terjadi di kelas. Oke, kemudian dari aspek menarik perhatian. Ya, kemarin sudah maksimal semua lah, kecuali kemarin yang agak lemes itu yang kedua itu bulu kita itu. Ya. Saya terkesan sekali loh, ini kok pelajaran kedua kok lemes, anak-anak gimana? Kalau itu ya mesti anak-anaknya nggak senang, gimana? Ibunya aja nggak senang mengajar, kok anak disuruh senang itu gimana? Ini perlu ya. Siapa? Suruh Pak. Kita ini sering-sering juga begitu, karena ya kita ini berinteraksi ya. Kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang kalau enggak ingat gitu, kalau kita ada masalah seperti pekerjaan banyak, marah-marah pada siswa itu agak gimana, siswanya enggak ngerti kok kita marahin, dampaknya itu kadang-kadang terjadi, memang terjadi. Kadang ini WA atau banyak sekali tanya kapan Pak ke kampus, ini skripsinya gimana, disumpah saya. Nah, padahal kalau saya ngajar kan siswanya enggak ngerti kalau saya sumpah gitu. Ya budaya kan gitu. Apalagi berkeluarga, anak sudah besar gitu itu macam-macam tantangannya. Kalau anak kecil-kecil enak, kecil-kecil itu seneng tok ngomong anak kecil-kecil itu. Kalau sudah besar belum sekolah enak Pak. Ya, artinya kalau anak kecil, anak SD itu kan seneng aja. Tapi kalau sudah mulai SMP, SMA, kuliah, ya lumayan puyengnya, ya mikirin pendidikan, mikirin uang dan lain sebagainya. Ya. Dan itu tidak perlu muncul. Siswanya kita nggak beda dengan itu. Ya kita harus mengkondisikan itu. Tapi itu tidak bisa ditolak ya. Ada kadang-kadang kita. Ya nah yang penting bagaimana memotivasi siswa itu yang menurut saya bagaimana
siswa itu bisa berbahasa dan gampang gitu loh berbahasa itu. Jangan ditakut-takuti di awal. Maksud saya bahwa bahasa itu sulit begini, ini. Jangan. Yang pokoknya ternyata bisa gitu. Itu salah satu memotivasi siswa. Ya, saya dulu memang memikir kalau memotivasi itu, oh nanti kamu kalau bisa bahasa Inggris itu bisa ini, bisa ini. Oh, itu bukan. Tapi Pak, bagaimana menyampaikan pada siswa bahwa kamu ini bisa berbahasa, buktinya bisa berkomunikasi, bisa memperoleh bahasa itu. Ya ini salah satunya. Jadi bisa berbicara, mereka bisa sekolah, berkomunikasi, itu kan aspek bahasa. Dan ternyata bisa gitu dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokalnya, walaupun itu ada perbedaan ya antara learning and acquisition ya, antara belajar dengan pemerolehan bahasa. In our first language itu biasanya proses acquisition. Kita tidak pernah belajar bahasa Jawa, bahasa Madura kan tidak, ya pernah, tapi kan tidak secanggih kita berkomunikasi sehari-hari. Terus kok terus bisa ngomong, bisa berbahasa. Nah, ini teorinya banyak lah. Ini kalau nanti teorinya banyak, mudah-mudahan Pak Ami masih ingat ini ya, teori SLA, ada komunikatif, ada ini macam-macam lah. Tapi itu bagaimana Bapak Ibu ada implikasinya di kelas. Jadi nanti bagaimana setelah memotivasi siswa belajar bahasa itu gampang, asal mengikuti pelajaran dan Bapak Ibu bisa mengajar dengan benar, itu harus bisa saya kira. Kemudian tolong Bapak Ibu ini terkait dengan kedalaman dan keluasan materi. Maksud tidak ada miskonsepsi. Nah ini maksud saya ingin meluruskan miskonsepsi di dalam pembelajaran bahasa. Ya, miskonsepsi bahwa kalau di kurikulum itu ada KI 1, 2, 3 itu ya masih perlu masih memang harus kita masih mengajar itu sampai lebih banyak memberikan contoh. Ya, KI 1 tentang kejujuran, tentang sosial, kerjasama. Termasuk kerjasama kan bagian dari kolaborasi keterampilan yang C4 itu ya, yang keterampilan kedua 1 itu. Nah, kemudian miskonsepsi, ini perlu diperhatikan miskonsepsi bahwa ada miskonsepsi tentang mengajar, yang konsepsi mengajar itu adalah bagaimana siswa tadi itu menggunakan bahasa itu. Jadi jangan terlalu banyak menjelaskan yang sehingga teacher center yang Ibu Ida sering ngomong itu, kalau menjelaskan yang aspek grammar pengetahuan atau language feature, banyak ceramahnya nanti Bapak Ibu menjelaskan itu. Nah, bagaimana itu di switch menjadi student center. Student center itu dalam arti siswa yang aspek yang lebih banyak aktif, yang aktif bertanya, Ibu memberikan stimulate dengan analisis, mengevaluasi. Jadi diupayakan siswa yang berpikir banyak, siswa yang aktif di situ. Dan ini yang diharapkan dari HOT itu ya, analisis, tidak hanya sampai menerapkan, tetapi juga menganalisa dan mampu menggunakan, dan kreasi ini macam-macam nanti kreasi. Kemudian miskonsepsi lagi bahwa tren sekarang itu, saya kemarin mengikuti di workshop itu juga problem based teaching and project. Jadi Bapak Ibu problem based dalam arti Bapak Ibu harus bisa, kita sebagai guru harus bisa menganalisa problem yang dihadapi oleh siswa. Kita harus tahu kelemahannya apa, refleksi lah, kemampuan refleksi itu. Ya itu harus dikuasai oleh Bapak Ibu. Di samping aspek bahasanya, kemarin masih banyak beberapa miskonsepsi ya, atau pronunciation Bapak Ibu, mungkin grammarnya nanti. Satu yang saya ingat baru satu aja kemarin, bahwa yang informal sama formal letter itu, yang informal itu apa kemarin disampaikan? Siapa yang kemarin ngajar formal informal reading ya? Pak Hanif Pak kemarin itu. Pak Ami ya. Ya Pak Hanif ya.
Pak Ami personal letter. Personal sama informal, informal tuh. Personal sama resmi itu, formal ya. Kalau Introducing Pak self tuh, Pak. Hanif itu introduction self. Oh, introduction-nya. Ya, ini ada. Nah, ada yang kemarin tuh ngomong bahwa kalau formal itu tidak kemarin saya lupa. Itu saya catat cuma saya lupa catatnya di mana. Pada saat introduction self itu Pak Hanif itu, Pak. Ya. Iya, Maksudnya Pak. bukan Pemilihan bahasanya kemarin, Pak. Kan ya, kemarin saya ya, bilang begitu. less formal, less polite gitu. Ya. Less polite ya. Oke. Maksud saya itu agak, kalau formal kan sopan, itu biasa gitu. Maksud saya begitu, Pak. Cuma pemilihan Ya, vocabnya benar. kemarin. Oke, kemudian pendekatan, metode mengajar pendekatan pembelajaran, saya kira ini bisa bervariasi ya, kita belajar bisa bervariasi, tetapi memang kemarin karena kondisinya harus online, kemudian harus ada yang luring, ada yang daring. Nah, ini memang yang daring terkendala dengan aspek kesiapan siswa ya, kita maklum ya, pada kondisi sudah libur, kadang ujian dan lain sebagainya. Mengkondisikan siswa yang real, kalau Bapak Ibu ngajar itu memang belum. Nah, yang berikutnya yang saya sampaikan, keterampilan mengembangkan variasi interaksi. Nah, ini maksud saya, ya interaksi, bagaimana interaksi siswa dengan siswa, guru dengan siswa. Jadi interaksi yang banyak gitu berkomunikasi. Ya, ketika Bapak Ibu kemarin saya lihat itu tampilannya ketika melihat siswanya kerja kelompok itu, terus ibunya hanya duduk di kursi. Nah, mestinya ibu harus approaching di kelompok-kelompok itu, kesulitannya apa, membantu siswa. Ini dulu masih ingat saya diajar oleh dosen saya itu, nah, bagaimana ada pendekatan gitu. Ya, pendekatan pada siswa secara personal, problemnya apa, diarahkan mesti kelompok itu ini. Nah, supaya apa? Jadi jangan ditinggal gitu. Ya, kemudian ketika kelompok itu harus ada jelas tujuannya, waktunya juga disetting, kemarin sudah disetting waktunya ya, tetapi harus mendekati para siswa untuk membantu siswa, mungkin ada masalah dan lain sebagainya. Ya. Dari itu mengelola kelas secara umum sudah bagus, kecuali yang siswanya agak repot mencari siswa, ini memang agak repot ya. Waktu jika ada mengajar, keterampilan bahan ajar insya Allah sudah semua. Volumintas sudah bagus semua. Ini hotnya itu yang kemarin yang belum. Ya, banyak bagaimana mengajar yang hot. Nah, kemarin sudah saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu jangan mendominasi di kelas. Banyak cerita gitu loh, banyak cerita, banyak menjelaskan. Nanti kecuali punyanya Pak Indra itu memang siswanya terbalik, tapi ya siswanya harus banyak ngomong, menjelaskan sesuatu proses seperti procedure atau proses yang perlu dijelaskan detail gitu. Ya. Oke, itu. Nah, yang ini yang belum kemarin tuh. Keterampilan menilai proses. Itu tidak harus berarti tes ya, Bu ya. Tidak harus berarti tes. Tes yang keterampilan ya, ini memang keterampilan melakukan penilaian proses. Nah, ini yang belum banyak muncul kemarin itu. Iya, bisa tanya jawab itu, Pak. Iya, melalui tanya jawab, membenarkan, feedback, memberikan feedback itu Bapak Ibu, itu salah satunya ya. Iya. Kemudian ya ini hasil belajar hot ini yang saya tidak tahu kok masuk di sini penilaian hasil belajar ini. Kemudian yang terakhir adalah menutup pelajaran. Ya sudah lumayan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa menutup pelajaran itu tidak hanya memberikan tugas, tetapi mereview apa yang sudah dipelajari, mengenali problem yang sering muncul, kemudian membenarkan problem yang dihadapi oleh siswa bagaimana, masih banyak kesalahan-kesalahan. Ini perlu disampaikan ketika di akhir. Apakah mereka
sudah mencapai tujuan yang kita ajarkan itu. Ini yang harus ya di dalam penutupan itu. Saya kira itu yang saya sampaikan dari saya, mungkin nanti dari Bu Ida dan kita berinteraksi ada diskusi lagi, saya kira lebih menarik. Mungkin monggo Bu Ida atau langsung saya terserah nanti Pak langsung ini komunikasi. Monggo Bu Ida. Iya, saya lebih senang kalau bapak-bapak Ibu langsung ini dulu menyampaikan apa yang perlu disampaikan, karena kalau dalam PBM proses belajar mengajar dalam pembelajaran praktek yang pertama saya sudah mencantumkan inti dari proses pembelajaran itu, ada pembukaan, ada inti, ada penutup, itu harus bagaimana. Jadi saya itu pengamatannya saya ke situ. Kalau yang dalam banget itu Alfa, ya, karena kalau masih usia kuliah itu saya ingat-ingat lupa pelajaran itu Pak yang Bapak sampaikan tadi. Penerapannya beda dengan pada saat di kelas. Apa yang disampaikan Pak Alvan tadi disesuaikan dengan kriteria dari rubrik penilaian kemenangan perangkat. Jadi ya memang iya apa yang disampaikan Pak Alvan tadi. Nanti saya ingin tahu dari apa yang dirasakan Bapak Ibu pada saat praktek yang ketiga. Memang masih ada kendala ya, terutama kendala teknik, kemudian kendala menyiapkan bahan ajar. Ini ada yang memang bahan ajarnya sangat minim. Saya ya sebetulnya gimana, tapi faktanya dari pertama sampai terakhir itu memang bahan ajarnya kurang ada. Ya, nah, monggo lah Bapak Ibu, yang pertama kemarin Pak Ami atau Pak Ali nanti dulu, karena Pak Ali pengen sekali-kali tidak ada di urutan pertama. Kalau saya di akhir. Saya Pak ya Bu ya. Oh, Pak Indra, ya, Tak keliru tak Pak Indra, sampai terakhir. Enggak, ya makanya Aku karena sih terakhir. terakhir. Ya saya Aku sekali terakhir. Ya sampai Pak. Bu ya. Ya Bu. Ya, terima kasih. Untuk yang PPL saya yang terakhir ini, kalau saya rasa Bu ya Pak, saya kurang puas karena masih jauh dari ekspektasi, khususnya di proses. Memang anak itu kemarin untuk presentasi bagus, membuat PPT seperti itu. Cuman ketika mempresentasikan PPT-nya itu inginnya kan saya anak cukup klik, nggak usah baca gitu Bu. Biar kelihatan pro gitu. Cuman nyatanya anak itu masih kayak membaca seperti itu. Cuman ya itu sudah sangat bagus karena itu baru bagi saya Bu, karena belum pernah nyoba. Karena ketika saya di kelas real itu nyoba anak itu nggak pernah mau, walaupun dipaksa kayak apa itu nggak mau. Cuman karena kemarin saya karena ini anggap di video karena mohon bantuannya ayo. Akhirnya itu mau Bu. Karena ada kamera itu akhirnya mau. Dan sempat saya tes waktu itu sebelum hari H itu kebanyakan anak-anak bisa tanpa lihat teks, cuman ketika pelaksanaan kok beda seperti itu. Nah, dan interaksi antar teman itu juga kurang. Ya mungkin karena itu Bu, awalnya itu saya hanya 12 anak, cuman ketika mau paginya itu 7 orang nggak bisa, Pak, nggak dapat izin dari orang itu karena banyak yang meninggal di sekitar sini. Akhirnya anak-anak itu nggak dibolehin sama orang tuanya. Akhirnya cuman yang 7 itu yang maksa. Nah, cuman syukur alhamdulillah masih ada. Yang saya khawatirkan kemarin itu takutnya cuman yang presentasi aja 4 seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk prosesnya yang dipresentasi itu akhirnya anak-anak yang mungkin grup 2 yang bagus. Ya, itu sedikit lebih bagus dari yang lain. Cuman
interaksi antar teman itu yang diharapkan, tanya jawab antar peserta didik itu memang kurang, memang perlu sangat dilatih, khususnya itu keberaniannya, ya. Karena memang kalau pengalaman itu anak untuk berbicara bahasa Inggris sulit, harus benar-benar dipaksa. Cuman ketika PPL ini memang banyak peningkatan, ya mudah-mudahan nanti setelah PPL anak juga bisa diajak seperti PPL ini. Karena mungkin kalau di luar PPL itu motivasi anak kurang, tapi kalau yang PPL kemarin itu termotivasi memang karena saya sangat tekan seperti itu dan minta tolong karena itu akhirnya bisa. Dan itu pun juga campuran kelasnya waktu itu, campuran. Ada yang dari kelas TSM, TKJ sama akuntansi. Karena saya mau mendatangkan satu kelas akuntansi nggak bisa, akhirnya yang dicampur seperti itu. Cuman secara keseluruhan sudah sedikit sesuai harapan walaupun tidak 90% tidak, karena memang presentasi anak itu mungkin apa karena dari pelajaran lain anak juga belum pernah presentasi atau seperti apa, akhirnya pengetahuannya kurang walaupun sudah saya kasih contoh memang kurang jam terbang untuk presentasi itu. Ya mungkin kayak saya aja dulu ketika SMA ketika presentasi di depan ya membaca kan tanpa teks. Kadang kalaupun kuliah juga gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah semakin bagus, ada peningkatan, ya mudah-mudahan nanti bisa berjalan setelah PPL ini, nanti bisa menyemangati anak-anak dan juga bisa berimbas kepada guru-guru yang lain. Karena apalagi yang daring seperti ini sekarang. Ya mudah-mudahan harapannya seperti itu, Bu. Cuman saya kekurangannya memang kurang greget kayaknya. Kurang greget ya seperti itu aja, Pak. Mungkin karena anak sedikit atau apa kok kayak lebih baik penampilan yang kedua itu lebih hidup seperti itu daripada yang ketiga ini seperti itu. Mungkin karena anak itu harus menghafal terlalu berat atau seperti apa, akhirnya walaupun terpaksa ya bisa seperti itu, Bu. Cuman belum maksimal. Mungkin ini perlu dilatih dan ditambah jam terbang untuk presentasi ke depan anak-anak seperti itu, Bu, Pak. Ya. Mungkin itu aja, Ibu, Pak. Oke, Ya. saya yang secara proses pembelajaran, secara proses pembelajaran Pak Indra itu termasuk sudah semakin meningkat ya, sebentar. Nah, nggak masalah Pak, masalah itu kan hobi karena itu awal dari siswa belajar untuk maju tanpa teks. Tapi nggak apa-apa, itu lama-lama anak-anak sudah akan hafal. Awas loh nanti harus belajar. Ini Pak Indra ngajar pasti suruh maju, suruh menghafalkan. Itu sudah jadi image-nya nanti selama mengajar, akhirnya anak-anak akan siap belajar. Maju ke depan itu sudah merupakan satu penilaian tersendiri karena anak-anak akhirnya berani tampil ke depan. Mungkin masih baca dikit-dikit gak apa-apa, biar aja. Namanya aktivitas anak itu ya harus kita tunjukkan. Nanti kalau dia surut gurunya ya wes gak usah gitu, akhirnya nanti anak juga nggak ada, akhirnya apa, nanti akhirnya anak ya tahu sendiri, anak akhirnya ya belajarnya gitu-gitu aja gitu. Ya itu sudah lumayan lah, bisa mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti setelah ini, ditingkatkan. Jangan menganggap berat, wah berat ini kalau gini, jangan. Nanti jadi momennya Pak Indra dan Ibu Bapak sekalian semua, anak-anak akhirnya ke depannya berani tampil, berani ngomong bahasa Inggris, ya kan? Ya itu tadi, nanti murid-murid yang baru, yang angkatan berikutnya akan sebelum Pak Indra itu nanti kalau anak harus ngapalkan itu sudah menjadi ini, jadi momen untuk belajar itu. Gitu ya. Itu
Sama kemarin, catatan saya semua berjalan dengan baik. Ya ada sedikit gangguan ya, suara hilang sebentar seperti itu. Tapi tidak menjadikan saya abaikan untuk masalah ini karena kita memang dari suasananya daring dan teknologi tidak bisa disamakan dengan satu wilayah yang lain. Dari saya itu mudah-mudahan tingkatan pembelajaran di sekolah panjenengan semakin baik, semakin sudah baik, tapi semakin baik lagi. Amin. Jangan yang sudah didapat ini terasa angel gitu ya. Angel dilaksanakan karena anak jangan, karena anak belum dari itu kemarin 7 ya, padahal biasanya berapa kelas? Berapa siswa? Ada 12, kadang 10. Yang pertama 12. Umumnya? Umumnya itu kalau tidak pas gini. Ya, kalau enggak kelas ini, kalau TKJ itu 24, Bu. TSM 27, akuntansi 14. Pengelolaan kelas itu perlu juga. Ya. Nah, kemarin kan cuma sedikit anaknya, jadi pengamatannya gampang. Ya, kalau lebih dari 20 kan ada yang kita kadang-kadang terlupakan anak yang sana ngobrol sendiri, ada yang tidur sendiri itu nggak tercover ya. Nah ini kalau karena sedikit ya, alhamdulillah semua bisa didoktrin sesuai dengan keinginan walaupun masih ada kekurangan. Ya Bu, terima Bu ya. Nah, itu dari saya. Kalau untuk Bapak Ibu semuanya, yang jelas PBM sudah mengerti. Saya ulangi lagi dari apa yang saya berikan di awal bahwa ada pembukaan pelajaran. Nah ini Bapak kan mesti harus menyiapkan siswa secara fisik dan mentalnya. Kemudian juga memotivasi siswa, menyampaikan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi yang akan dilaksanakan. Itu di bagian pembukaan. Kemudian inti itu Bapak itu ini bahan pengajaran harus dimanfaatkan, artinya disiapkan betul-betul. Ya. Bapak Ibu memang menguasai materi, tetapi menyampaikannya tanpa bahan yang diberikan, hanya menyampaikan tanpa ada bahan yang dilihatkan ke siswa itu juga berat bagi siswa untuk memahami. Menyampaikan, menerapkan materi pembelajaran, memberikan contoh-contoh realnya di kehidupan dari pelajaran yang disampaikan itu contoh-contohnya saja. Kemudian juga menyampaikan model pembelajarannya apa saja, mungkin active learning atau apa ya seperti tadi menumbuhkan kebiasaan positif bagi siswa juga ya itu tadi positif kan, menumbuhkan, jadi kamu harus maju ke depan tanpa teks, sudah kebiasaan itu walaupun ya siswanya berdek awal-awal itu pasti berdek, tapi ada di antara sekian anak yang berani. Nah, ini yang berani ini menjadikan pelopor teman-teman yang lain. Ya, IT-nya juga sudah maju, saya kira sudah pandai semua Bapak Ibu semua. Ya, saya ini masih berada di masalah IT. Masih kadang siswa sendiri di kelas, nah ini apa Ibu harus pencet apa ini masih ada melakukan apa belajar dari siswa itu. Saya sadari itu. Tapi alhamdulillah di usia ini nggak gaptek lah. Iya, Bu. Pengelolaan kelas ya, pengelolaan kelas penting. Kemudian seperti apa yang disampaikan Pak Alvan tadi, penggunaan bahasa. Kita, Bapak Ibu semuanya kan berbahasa Inggris. Jadi harus bisa menyampaikan ke siswanya itu kilo aku belum bahasa Inggris. Jadi kalau ya harus nggak harus bisa menampilkan bahasa Inggrisnya dan hati-hati pronunciation-nya Bapak itu
sebelum ini sering-sering mengecek, nggak tahu dari Google, nggak tahu dari apa. Penilaian proses belajar, nah seperti yang sampaikan Pak Alvan tadi, penilaian proses belajar itu tidak harus dalam bentuk tulisan. Orally itu juga satu proses belajar. Proses penilaian maksudnya, penilaian proses belajar itu secara oral itu juga bisa. Nah, hasilnya ya bisa Bapak Ibu lihat dari hasil apa siswa tadi maju. Ini untuk umum ya, untuk umum. Selain Pak Indra sendiri yang tadi contohnya juga udah maju, oh hasilnya seperti ini. Ternyata ada dilihat positifnya, ada dilihat negatifnya. Saya harus bagaimana nanti tindak lanjut saya di kemudian harinya, bagaimana bisa dilihat dari itu. Sampel itu ya. Kemudian kepekaan sosial. Nah, kepekaan sosial yang disampaikan Pak Alvan itu tadi, jangan duduk terus. Nah, jangan duduk terus. Keliling. Jadi memang dalam masalah pandemi ini tidak boleh deket-deket sekali, tapi dengan prokes kita tetap bisa memantau anak-anak bagaimana proses pembelajaran mereka. Untuk Pak Indra, saya kira cukup yang harus saya sampaikan. Refleksi sudah ada, merangkum materi juga kemarin ada. Ya, tinggal tindak lanjut berikutnya, semoga nanti sukses jadi guru sekolahnya sendiri. Okay. Ya Bu, terima kasih. Ini Bapak Ibu yang lain setelah Pak Indra siapa? Monggo. Saya enggak apa-apa. Saya, Bu. Oh, iya. Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Oh, monggo Pak ya, kalau Pak ya duluan. Enggak. Pak Taufik aja yang double zoom nih kayaknya biar nggak bingung nih. Pangapunten Ibu. Pak Yaya dulu. Oh, Pak Taufik. Ya. Ini kebetulan saya double zoom dengan kepala sekolah untuk memperlakukan kurikulum baru di sekolah, kurikulum sekolah penggerak Bu. Enggak apa-apa, saya selesaikan dulu yang di sini dulu aja. Oke. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini untuk kegiatan BPL 3 alhamdulillah bisa berjalan. Yang pertama kendala saya adalah mengenai tapi pada di endingnya hanya yang datang 6 anak karena alasan kemarin. Bentar. Ini internetnya masih nggih? Kemarin saya. Oh nggih, ada trouble internetnya. Kamu putus saja. Iya, dari itu. Oke, cek. Atau Pak Yoyo dulu Pak, ini tak saya setting ke internetnya dulu Pak. Mungkin ada trouble internet saya. Nggih, boleh. Oh nggih. Monggo Pak Yoyo tak setting dulu. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk BPL yang kemarin masih soal siswa ada kendala tidak sesuai dengan target Bu Ida. Padahal itu saya sudah bela-belain pinjam siswa dari sekolah lain. Ternyata masih juga kurang dari 10 orang. Lalu ketika saya memberikan tagihan berupa retail, ada beberapa poin yang siswa masih kurang, yaitu pertama, sebelum saya memberikan tagihan, saya sudah memberikan walaupun toh hanya sepintas penjelasan tentang outline sendiri, supaya tidak kehabisan bahan. Nah, ketika mereka menyajikan hasil dari tagihannya, karena kurang pahamnya si anak tentang outline ataupun fungsinya, akhirnya ada beberapa bagian cerita yang diulang. Nah, kalau saya sih menilainya itu karena mungkin outline-nya sendiri masih kurang bagus.
Lalu yang berikutnya, saya rasa masalah ini muncul karena kurangnya siswa mendengarkan bahasa Inggris itu sendiri. Yang mana ketika saya memberikan tagihannya, yaitu yang berupa retail tadi, siswa akhirnya apa ya, di belakang, mungkin di depannya oke lah, siswa masih bisa mengikuti, tapi begitu masuk ke tengah-tengah, akhirnya siswa menceritakan cerita tersebut itu bukan berdasarkan narasi yang diberikan, akan tetapi siswa lebih menceritakan berdasarkan pengetahuan yang mereka dapat sebelumnya, mungkin dari mendengar atau membaca sebelumnya, bukan dari narasi yang saya berikan. Akhirnya ada ketidaksesuaian antara hasil tugas si anak dengan narasi yang saya berikan. Sudah Pak ya? Nggih, sampun. Yang sebelumnya saya minta maaf Pak Yoyo ya. Nggih. Saya yang harus konten ke Pak Yoyo ini sebetulnya. Ya, satu yang pernah saya sampaikan gregetnya itu ya Pak Yoyo ini. Gregetnya yang masih ini bahan ajar ya, nanti kali di saat-saat sudah mengajar di sekolah terus ini kemudian tunjukkan bahwa panjenengan itu adalah guru bahasa Inggris, sehingga anak jangan menganggap bahwa jangan sekali-kali menganggap bahwa anak itu nggak bisa, itu ya. Jangan, harus melebihi kita, anak-anak itu bisa melebihi kita. Kita pikir seperti itu, jadi memotivasi itu juga memotivasi diri kita sendiri untuk membuat anak bisa belajar dengan kita. Ya, Bu. Terus saya pesannya ke Pak Yoyo itu yang tadi saya tulis di LMS itu, upayakan berusaha terus Pak Yoyo bisa menunjukkan bahwa saya adalah guru bahasa Inggris. Saya nggak mengaku bahasa pinter, enggak. Cuma saya pengalaman mengajar. Saya nggak 100% pakai bahasa Inggris, karena memang level ya, di kelas itu tidak semuanya bisa menangkap bahasa Inggris dengan baik. Kita harus mengikuti situasi yang ada di kelas juga, tetapi kita harus aktif pakai bahasa Inggris. Iya, Bu. Anak itu, jadi anak jangan sekali-kali menganggap bahwa anak itu nggak bisa. Ya. Anak itu kalau sudah direkod hasilnya itu yang saya alami itu, aduh benar, saya bisa jalan-jalan itu menurut saya ya, itu lebih baik. Aduh, bisa mengherankan, bisa dilihat dari Pak Indra sendiri yang dari sampai tadi. Ternyata anak kan bisa maju ke depan, bisa. Walaupun sedikit masih milik baca, tapi dia bisa. Itu kebetulan contoh dari Pak Indra itu adalah luring, karena bisa dianalisis secara langsung. Daring pun bisa. Dengan menunjuk kamu baca, kamu ini, coba kamu actingkan. Seperti itu. Coba berdiri, diperlihatkan dia dari posisi berdiri bisa dengan cara apapun. Bisa. Iya, Bu. Terus, kalau masalah urutan proses belajar, yang memang ada, itu yang menjadi masalah untuk saya itu dengan sih enggak cuma masuk kata kutip ya. Karena itu Pak Yoyo sebetulnya poinnya kan ke naratif ya. Ke naratif itu begini. Salah satunya adalah legend. Nah sekarang belajar dengan legend itu anak itu harus apa, hasilnya apa. Gitu. Kemarin saya masih melihat sampai ketika itu hasil pembelajarannya masih tanda tanya saya itu. Sehingga hasilnya belum tampak dari anak-anak, belum tampak begitu
Itu yang saya lihat itu ya. Kemudian asesmennya intinya pada bahan ya Pak ya, bahan pembelajarannya kayaknya kurang maksimal gitu. Tapi nggak usah khawatir dengan apa yang saya sampaikan ini. Saya nggak akan menjatuhkan, nggak akan ini ya. Iya Bu. Itu pesan saya ya yang sudah saya sampaikan. Ya. Ya cuma sayangnya kemarin itu siswanya ada berapa Pak kemarin yang akhirnya tersangkut itu? Yang terakhir itu ada 8, seingat saya. 8 ya lumayan nggak apa-apa walaupun masih. Ya memang eman sih harusnya kan satu kelas berapa Pak? 20 Bu. 20 harusnya 20 bisa ikut, ternyata tidak ikut. Kan pulau koordinasi. Sehingga pengelolaan kelas tidak bisa terhandle dengan yang seperti yang kita harapkan. Pak Yaya semangat terus. Nanti setelah dia juga tetap semangat mengajarnya bahasa Inggrisnya ya apa sih ya Pak ya? Pesan jangan lupa bahasa Inggrisnya digunakan. Iya Bu. Itu aja. Terima kasih. Yang lainnya mungkin Pak Yaya mau nambahin lagi? Campur Bu. Terusnya Pak? Selanjutnya. Boleh Bu. Isolasi mandiri. Bu Indri. Kak Taufik napa kula? Oh kula Armin. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di PPL 3 yang kemarin, jujur nih Bu, semangat itu sudah mulai agak menurun karena mulai sudah berjalan 4 bulan. Masa 4 bulan Bu, 3 bulan. Mulai April, Pak. April, Mei, Juni. Mau 4 bulan, Pak. 3 bulan, Bu. Awal puasa kan ya? Iya. Ya, awal puasa. Kemarin itu anak-anak yang ingin saya datangkan itu sebetulnya ada 12 anak. Tapi kemudian mendadak malamnya itu ada 4 yang izin sakit. Ada yang tidak ada kabar, akhirnya yang datang hanya 6. Ya Allah, itu saja sudah mulai agak keder karena skenarionya kan kemarin itu membentuk kelompok. Bayangan saya itu dari 12 anak, kalau dibagi masing-masing 3 saja ada 4 kelompok atau 4 anak jadi 3 kelompok. Ternyata cuma 6. Cuma jadi 2 kelompok sampun apa adanya. Artinya kalau diminta kelas itu aktif, jujur mboten saged. Ya karena minimalnya pesertanya kemarin siswanya. Ya dari situ saja sudah mulai KPM-nya ini. Jalan aja sampun seadanya sampun, tapi berusaha sesuai dengan skenario sampun. Cuman keaktifan kurang, kalau saya merasakan kurang karena memang cuma sedikit anaknya. Saya tidak bisa maksa Lumajang sendiri sekarang zonanya merah melaju dengan cepat, di RSUD setiap hari di share info yang masuk sudah berapa, yang terkonfirm setiap hari ada yang meninggal. Jadi kalau bisa maksa kalau ada orang tuanya yang tidak mengizinkan. Dan saya sudah izin ke kepala sekolah sudah, ke Wakas sudah, bahkan wali kelasnya sampun saya beritahu mungkin ada wali muridnya yang tanya kok libur ke sekolah itu ada apa, saya sudah ngatur. Cuman ya enggak bisa maksa Bu, anaknya cuma 6. Dari situ sudah jatuh dulu mentalnya, aduh iki pas skenarionya dibentuk kelompok kok anaknya cuma sedikit. Awal dulu kan sampai 19 anak. Turun, tambah turun yang ketiga. Aduh, sampun enggak bisa memaksa itu sampun, itu di luar kemampuan saya sampun. Hanya itu saja kemarin kalau saya bilang Bu. Kalau audio dari yang pertama sudah jauh lebih baik. Bu Ida sama Abah Alvan kamu bisa dengar kemarin. Itu aja Bu. Cuman kemarin yang membuat jatuh sebelum mulai,
anaknya cuma sedikit. Itu saja sebetulnya. Ya, kalau saya sejak ada zona-zona merah dan itu sudah banyak dari awal sih, karena kita daring dalam situasi pandemi kita mengabaikan untuk masalah jumlah siswa. Ya kalau sudah ada 5 ya sudahlah, itu memang harus bisa kita terima dengan apa ya, dengan ikhlas, dengan ya memang harus seperti ini. Apalagi kondisi di daerah mana tuh panjenengan? Lumajang tuh. Lumajang, kota atau? Kalau saya alamatnya di kota, cuman ini kan Senduro Bu, naik ke atas, naik gunung. Tapi di sini juga semakin banyak, tidak seperti dulu ya, karena apalagi di daerah sana ya masih orang tuanya mungkin lebih cenderung nggak perso untuk anaknya sekolah atau gimana gitu ya, kalau daerah sana ya sulit. Ya saya selaku pamong sih memaklumi, entah dari segi Pak Alvan dari segi dari perwakilan dosen kita nanti perwakilannya akan disampaikan ke sana bahwa kesulitannya adalah mengumpulkan, mendatangkan siswa ke sekolah. Kalau daring kan sebetulnya lebih banyak daripada luring. Cuma kendalanya kalau daring adalah masalah sinyal, kemudian kepemilikan mungkin ya, tapi sekarang tuh anak-anak punya ya, kalau namanya HP juga punya semua, minimal kan pakai HP itu ada juga itu. Kalau laptop ya saya masih tanda tanya juga apakah semua bisa punya sampai seperti ini. Nanti kita ya saya mengabaikan untuk jumlahnya siswa Bu. Mungkin yang saya amati adalah proses pembelajaran dengan mengajar dari awal sampai akhir ya sudah, ya itulah sebagai guru seperti itu, hanya masih teacher center-nya masih ada ya. Itu yang saya amati. Untuk pengamatan kepada siswa itu sudah melakukan. Tapi masih sempat stay di tempat agak cukup lama kemarin itu yang saya lihat. Tapi akhirnya Ibu mengamati juga keliling ke siswa-siswa. Ya, untuk proses saya kira sudah. Kalau ada pun tidak terlalu ini, mudah-mudahan aja Ibu selanjutnya bisa menerapkan apa yang saya sendiri secara pribadi menyampaikan, pesan dan saran-saran seperti itu. Mudah-mudahan bisa manfaat gitu ya Bu ya. Amin. Ya khususnya untuk Pak Alvan kan memang masalah teknik pendalaman materinya harus kuat. Saya melihat dari prosesnya. Untuk masalah hoax memang mayoritas masih sedikit ya, tercapainya itu masih sedikit, belum tampak banyak gitu. Jadi ya Bu ini. Gitu, matur sembah nuwun. Kalau masalah-masalah kendala itu memang kayaknya memang banyak ya, di samping bukan masalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu, siswanya kondisi sekarang lagi COVID seperti begini kan memang izin orang tua tidak bisa seanunya sendiri kan begitu, apalagi kondisi libur. Memang ini kendala-kendala ini belum diantisipasi oleh panitia GTK di Jakarta Pusat kayaknya, kondisi masing-masing daerah. Dan memang sudah diantisipasi kalau memang libur ibu kepala sekolah kemudian sama orang tua, lah ternyata kan itu kondisi normal. Ya, jadi sekarang ini kan kita tidak normal banyak kendala, apalagi di Madura. Saya lihat di posting itu berapa kiai yang meninggal itu 29 atau berapa kemarin? Ya, di Madura itu. Kiai dan tokoh masyarakat yang tidak belum diantisipasi oleh panitia. Waktu itu saya ketika refreshing itu hanya ini kayaknya masih kondisi libur.
kayaknya ketika PPL itu sudah tahu kalau libur. Nah kalau libur maka guru harus bisa mencari siswa seizin orang tua. Enaknya begitu, normatif begitu. Iya, tapi itu nggak tahu kalau suasananya pandemi kayak gini. Seperti disampaikan Pak Yoyo tadi itu siswanya terus ganti ya, mesti aja agak bingung lah. Ini yang belum tidak diantisipasi oleh panitia waktu itu. Karena kondisinya jam izin orang tua, kesiapan siswa, terus ya siswa sendiri, dan ini memang kondisi-kondisi real yang ada di lapangan ini belum diantisipasi sepenuhnya oleh panitia. Ini ya, kita akan mulai lagi. Ya. Memang pelaksanaan praktek itu semestinya pada saat tidak libur. Iya, betul. Mau nggak mau kan karena pembelajaran orang tua ya, nggak pernah kok masuk gitu. Sekarang posisi kan libur, jadi otomatis mereka agak merasa ya ada keberatan juga untuk mengikutkan anak-anaknya. Mau luring ke sekolah juga repot, ya kan? Iya. Ya ini. Ya kita abaikan Mbak akhirnya jumlahnya. Saya terus terang kalau melihat penampilan Bapak itu sebenarnya potensial semua ini. Iya, semuanya bagus. Ya kan sudah pengalaman, potensi untuk berkembang itu masih sangat potensial untuk mengembangkan diri sebagai guru. Saya yakin itu karena melihat dari penampilan Bapak Ibu. Memang kendala ini ya ada beberapa miskonsepsi dan lain sebagainya, hal-hal yang baru lumrah lah. Ya, karena apapun teori, apapun metode, apapun proses strategi itu nggak akan cocok untuk semua siswa. Ya. Itu sudah disadari dan ini perlu ya guru yang profesional, pendidik itu harus mengembangkan terus ya cari ilmu terus tidak ada selesainya kan Bu Ida ya, kita baca ya mendengar ya sama kolega banyak kehidupan juga kan. Ya. Kalau saya lihat penampilan sebenarnya guru yang profesional semua sebetulnya. Artinya kriteria itu ada dan niat untuk itu saya lihat ada dari penampilan Bapak Ibu berusaha tidak hanya untuk lulus saja Pak, tapi kalau itu diamalkan di yang ngajar saya kira akan bagus. Oke, nanti kita selesai jam 9:30 Bapak Ibu ya. Iya. 8 sudah. Ya, matur nuwun ya. Pak Taufik, monggo. Pak siapa selanjutnya? Pak Taufik ini tadi bersama. Saya. Iya. Ya, monggo Pak Hanif. Saya. Pak Hanif, Pak Taufik kemana Pak Taufik? Monggo Bu, sehat. Oh, nanti nggih. Ya sudah, nanti nggak apa-apa nggih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk kendala hampir sama dengan teman-teman tadi mengenai murid dan lain sebagainya. Cuma saya ketambahan satu kemarin untuk aktivasi Zoom itu kemarin saya agak terlambat, tapi alhamdulillah di situ masih ke backup untuk ketika penutupan Bapak Ibu. Jadi waktu penutupan tidak bisa kerekam Zoom, tapi di Zoom yang offline yang saya ada rekaman itu masih ada. Jadi itu kemarin Pak Afan untuk tambahnya untuk evaluasi seperti yang panjenengan inginkan kemarin, bahwasanya dari anak mengerjakan teks recon, membuat teks recon itu sendiri, habis itu dari temannya itu mengevaluasi dengan menyesuaikan atau sesuai dengan materi yang saya sampaikan mengenai teks recon itu sendiri. Bagaimana membuat teks recon setelah siswa mendapat materi tersebut, siswa membuat, dan yang terakhir siswa mengevaluasi hasil kerjaan dari temannya. Niku Pak Afan, Bu Ida, mungkin untuk masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Taufik berjalan dengan lancar, tapi ada nggak lancarnya. Dimaksud ya lancar dari awal sampai pukul 9.27 misalnya tercatat. Terus kemudian ada pemutusan report gitu ya. Yaitu, tapi alhamdulillah bisa tercover dengan teknologi yang lain. Persiapan Pak Taufik alhamdulillah termasuk bisa menghandle itu. Seandainya enggak kan berangkat juga Pak.
model putus. Akhirnya nggak ada kelanjutannya kan juga laporan akhirnya kurang. Tapi alhamdulillah bisa tercover ya kemarin ya dengan adanya mungkin HP yang satunya atau recorder yang satunya bisa membuat hasil dari perekamannya itu bisa lengkap dari pembukaan, inti, dan penutup. Untuk saya kira kendalanya hanya itu, kalau sedikitnya masih ada speaker centersnya masih ada. Oke, Bu. Bisa. Terima Ini kasih, Pak Wida. semuanya. Dilihat dari recorder di LMS-nya sudah memenuhi ya. Tampak nggak ada kendala, tapi yang kita lihat kendalanya yaitu ada pemutusan. Teknis. Oke kan itu kita abaikan. Saya khususnya saya mengabaikan kendala itu. Oke. Terima kasih, Wida. Ya, saya sekarang pesan saya apa ya? Oh, ya. Ada pronunciation ya? Yang apanya, Bu? Oh, bukan. Udah, Pak. Oke. Sudah, itu aja. Salam, doa, review, ada semua. Sudah saya catat. Oke, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan, Pak Hani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mengenai PPL 3 kemarin, permasalahannya juga hampir sama dengan teman-teman karena beberapa minggu ini kan COVID-nya sedang meningkat, jadi ya seperti itu, dan juga musim liburan juga, tapi alhamdulillah kemarin untuk siswanya yang sebelumnya saya pakai kelas lain, akhirnya saya ganti dengan anak saya sendiri. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, siswanya juga dari 10 siswa yang saya undang hadir semua, terus pembelajarannya juga sesuai dengan saya. Cuma kemarin itu sejak itu dibatasi 40 menit Zoom-nya itu, jadi kita sering lihat-lihat jam gitu. Bolak-balik lihat jam itulah, takutnya keputus nanti, jadi kayak nggak nyaman begitu. Terus untuk kemarinnya sudah sesuai seperti yang saya rencanakan, jadi alhamdulillah lancar, dan kemungkinan nanti saya gunakan juga untuk pembelajaran tagihan UKIN-nya. Mungkin nanti juga pakai anak-anak yang kemarin itu, karena memang kemarin anak-anaknya pilihan begitu, tidak seperti yang di PPL 1 dan PPL 2. Itu saja Bu Ida, monggo barangkali ada tambahan, karena kemarin Bu Ida kan juga Japri ada pronunciation yang analisa apa. Iya, ada beberapa itu kemarin itu yang memang harus harus diperbaiki Pak, dengan kan guru. Nanti anak-anak mengikuti. Ya Pak, sampun Pak Hani? Sampun. Oke. Kemarin itu untuk proses sih memang sudah ya, bagi saya sudah saya lihat terpenuhi ya, ada pembukaan, inti, penutup, walaupun masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Ya salah satunya di saat penggunaan bahasa itu tadi, yaitu ada beberapa yang harus diperbaiki, masalah pronunciation-nya dari beberapa kata. Lambene Jawa nih Bu. Reduction ya. Kemudian ya memang sih kendala teknologinya ada, yaitu ada echo-nya itu loh Pak. Apa echo kemarin? Wing-wing double itu loh. Feedback. Double suara. Iya, kayak echo. Apa itu? Pantau lah jenengan ya. Kemarin waktu WA itu saya kan enggak lihat HP, jadi saya teruskan saja. Tahunya itu baru selesai pembelajaran, bedanya WA kalau suaranya dengung. Bukan dengung. Kemarin itu
Jadi Lupa ada mikrofon yang di apa itu di kamera samping itu kemarin kalau enggak salah lupa dimatikan. Jadi suaranya tapi double. waktu mengedit enggak kedengaran ya. Untuk yang edit itu saya selalu pakai video offline, Bu. Karena yang video offline itu kan Tapi enggak hasilnya lebih masalah ya, bagus. enggak kelihatan. Ya enggak kelihatan itu. Ya. Jadi yang saya selalu pakai video yang offline-nya. Mengapa? Karena yang di record, yang di zoom itu kan kadang mengikuti sinyal. Jadi kadang orangnya sudah jalan, suaranya baru muncul yang suara sebelumnya. Gitu. Ya, jadi saya selalu kalau ngupload saya abaikan. Jadi kalau untuk tagihan-tagihan saya selalu pakai video offline-nya. Ya. Ya itu kan berarti kan Bapak Ibu itu sudah pada pinter masalah ekonomi. Canggih kan ini. Mau enggak mau pengalaman baru ini, Bu. Ya, buat pengalaman baru tapi juga untuk meningkatkan di depannya ya. Iya. Itu aja. Ya Pak, ya pronunciation-nya untuk proses pembelajarannya karena ya masalah introduction self itu kan bisa dibilang paling mudah. Jadi ya begitu. Karena materi awal nih. Ya. Materi awal kali pertama. Milihnya pas sing gampang banget. Jadi ya kita bikinnya nggak terlalu. Itu kemarin KD-nya itu dibagi pada saat awal dulu itu waktu pembuatan materi ajar. Jadi mulai KD1 ya KD1 terus sampai akhir sampai PPL. Teman-teman juga seperti itu. KD2 ya KD2 terus alhamdulillah dapat KD1. Kalau untuk masalah waktu, ini memang beda ya dengan jurusan bahasa Indonesia. Saya waktu sempat ngobrol dengan teman saya yang bahasa Indonesia itu, kan kita sudah selesai, sana belum. Oh dia bilang, saya punya aku setiap mahasiswa itu 90 menit. Enggak, 40 menit. Jadi begitu. Malah teman saya itu yang di UM itu Bu 2 jam non-stop itu. Kalau UM ya memang karena kalau UM itu enggak pelajaran produktif, bukan pelajaran adaptif, pelajaran produktif. Kalau bahasa Inggris kan adaptif. Nah, kebetulan teman saya yang satu sekolah itu ada yang pelajaran produktif itu harus 2 jam. Kalau kita kan minimal 50 gitu. Kalau produktif itu 2 jam. Jadi saya kalau nyuting teman saya ya berdiri 2 jam. Ya memang kalau ya seperti itulah beda-beda nih kita. Ya alhamdulillah. Kemarin sama-sama maksud saya yang saya bicarakan sama-sama Unisma ya yang dari bahasa Indonesia kemarin 90 menit gitu. Jadi kita 40 menit, tapi nggak apa-apa karena yang kita cakup adalah pembukaan, inti dan penutup. Untuk Pak Hanif, yaitu yang jadi catatan saya, pronunciation-nya, ya interaksinya memang ada baik sekali malahan karena juga menerangkan tentang pronouns ya. Bagus itu pronounnya kemarin tuh. Kalau ini walaupun dengan pakai kolom tapi anak-anak kan dipandu untuk menerapkan kolom-kolom itu. Cuma sedikit agak terlalu lama untuk ke situnya. Sama itu, Bu. Ada satu pertanyaan yang mengganjal saya itu. Apa itu? Kayak untuk mengenai pembelajaran hot. Kalau siswanya enggak paham, nah kalau gurunya enggak menjelaskan, apa ya? Enggak tambah bingung siswanya, Bu. Ya kan beda maksudnya yang dimaksud dengan menjelaskan pertanyaan itu dengan menerangkan yang materi yang ABCD itu dengan yang proses tanya jawab. Ini maksudnya udah masuk tanya jawab beda, Pak. Kalau dengan proses dari awal menerangkan terus anak kan masih diem terus ini kan beda dengan ketika anak bertanya terus jenengan mau diem aja anak bertanya nggak ada dijawab ya nggak mungkin. Ini kan yang harus menjawab pertanyaan. Mak yang dimaksud hot itu kalau saya nggak salah juga membuat anak itu mau berpikir lebih
lebih tinggi ya. Artinya dia akan proses dari bertanya, oh malah justru bisa menjelaskan dengan lebih menurut pendapat dia gitu. Kita ada pertanyaan terus menurut pendapat dia mengembangkan dari menurut pemikiran dia gitu. Jadi sehingga ada ya proses berpikirnya dia lebih tinggi daripada kalau cuma tekstualnya ya. Kalau biasanya yang mana paragraf 1 ini gitu. Enggak, tapi ini dari pengembangan paragraf 1 apa dia akan berpikir menurut nalarnya dia sendiri. Lebih persepsi. Ya, maksudnya itu hot itu ya saya hampir sama dengan punya Bu Ida tadi ya. Artinya bagaimana dalam menjelaskan pun itu tidak Bapak menjelaskan panjang lebar, Bapak yang mendominasi kelas itu, tetapi diajak berpikir anak-anak. Kira-kira begitu. Jadi diajak berpikir kritis, tidak menghafalkan aja, tetapi juga menerapkan itu, tetapi juga menganalisa gitu. Jadi proses pemerolehan seperti discovery learning itu loh Pak. Jadi mereka menyimpulkan sesuatu setelah beberapa kali ada contoh, ada yang salah, dan akhirnya membentuk formulasi pemahaman itu. Jadi tidak mesti Bapak yang menjelaskan panjang lebar, tetapi mereka kita harapkan untuk berpikir. Ya, itu bisa diciptakan kalau di kelas bahasa itu kira-kira mungkin ada Bapak membuat satu teks yang menyadur lah, teks yang kira-kira banyak kesalahan. Diminta siswa untuk menganalisa kesalahan itu. Di mana letak kesalahannya berdasarkan grammar, berdasarkan pemakaian mungkin grammar yang sesuai dengan kebutuhan itu, yang present tense, yang past tense, present perfect, future, dan sebagainya. Kira-kira ini ada yang salah, kira-kira di mana letaknya. Kira-kira itulah yang jadi tidak pure mereka menghafalkan itu. Seperti dialog gitu ya. Dialog itu kan ya memang dihafalkan bisa, tetapi kan ketika konteksnya berbeda sudah tidak bisa mengalami itu. Bagaimana itu dilatih dialog itu mereka mengembangkan sendiri dari Bapak ada yang dihilangkan, ada pertanyaannya jawabannya enggak ada, atau ada jawabannya kira-kira pertanyaan apa gitu-gitu seperti begitu Pak. Jadi tidak yang kemarin kan ada contoh siapa kemarin dialog yang menghafal itu disuruh membaca dialog. Nah, tapi tidak ada gap-nya. Nah, komunikasi itu kan ada gap-nya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, gitu-gitu seperti itu Pak Hanif saya kira. Iya, Pak. Ya. Sudah? Iya, sampun beda Pak Alfa. Masih ada yang ditanyakan? Ampun. Sudah. Oke. Terima kasih Pak Hanif. Kemudian masih siapa ya? Saya Bu. Guru kita. Siapa dulu? Ya saya Bu ya. Lagi terus. Ya Bun, monggo. Pak Fahmi langsung mundur. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk PPL ketiga saya, itu di awal sebetulnya desain saya itu adalah luring karena di situ ada ulangan. Nah, namun karena situasi akhirnya kita ke daring. Nah, di dalam daring itu sendiri pun yang kalau dalam artinya, mohon maaf, ini kalau tidak dalam konteks PPL, artinya saya menggunakan LMS yang ada di sekolah kami sendiri. Tapi karena di sini prosesnya itu kan kami harus menampilkan di dalam Zoom. Akhirnya itu kemarin yang saya jadi masalah itu, saya harus ini bagaimana memunculkan ulangan saya ini dalam ini. Nah, akhirnya kemarin saya temukan ya saya ngarang-ngarang itu ide. Saya buatkan satu slide, satu soal, setelah itu langsung kita bahas. Seperti itu, Bapak. Jadi artinya satu slide, satu soal, langsung kita bahas. Nah, alhamdulillah. Tapi itu pun sebetulnya harus saya skip di beberapa soal berikutnya, karena keterbatasan waktu. Jadi harus
yang saya tampilkan apa namanya anak proses mengerjakan itu hanya ada kalau nggak salah di 2 atau 3 nomor di depan di awal saja. Itu untuk yang kan ada dua apa namanya ada 2 tipe soal. Part 1 itu multiple choice, part 2 itu anak membuat apa namanya membuat surat tersebut, personal letter tersebut. Jadi hanya proses di awalnya saja saya tampilkan, kemudian saya skip berikutnya. Terus kemudian yang di part 2 pun juga demikian, hanya di proses awalnya saja sudah saya apa namanya saya tampilkan di depan, terus kemudian saya skip, terus langsung anak mengumpulkan untuk mempermudah pengumpulan yang part 2 itu pun sebetulnya kan harusnya pakai LMS yang dipakai di sekolah itu, tapi untuk mempermudah biar apa namanya mengefisiensi waktu, akhirnya saya kumpulkan lewat WA saya pribadi gitu. Jadi pengumpulan mereka saya lewatkan pakai WA saya. Itu untuk yang apa namanya kendala di pelaksanaannya. Terus mungkin ini untuk berbagi untuk Zoom. Zoom itu kalau yang free kan 40 menit. Nah, ternyata 40 menit itu misalkan kita men-schedule Zoom itu jam 9, tapi jam 9 kurang 5 kita sudah start, artinya ya itu terhitungnya mulai jam 9 kurang 5 itu tadi, bukan jam 9. Seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya. Ngaten Bu Ida, Pak Alvan dari saya. Iya, kemarin memang Pak Adif itu latihan banyak ya. Ulangan Pak itu memang Pak. Iya lah ya. Ya. Ya, saya memang tidak banyak komentar di situ karena tidak ada prosedur pembelajarannya. Ada Pak, itu di depan itu untuk mereview sebentar Pak, itu sebelum menuju ke ulangannya. Banyak latihan-latihan itu ya. Iya Pak. Ya kalau itu bisa mungkin dimodifikasi ya Pak. Mungkin latihan-latihannya tidak boleh multiple choice yang itu. Kemarin kan ada multiple choice ya. Sekarang AKM. Ada dua Pak. Ada 2 Pak, multiple choice dan apa namanya essay-nya Pak ada Pak. Nah itu maksud saya ya gimana itu bisa dimodifikasi dalam bentuk pembelajaran sebagai feedback lah Pak ya. Nah, jadi kalau ada kesalahan itu kemudian bagaimana berdiskusi di dalam kelas itu mana yang benar mana yang salah itu kenapa salah dikomparikan dengan teman yang lain gitu. Jadi tidak mesti harus langsung dijawab gitu. Itu di dalam pembahasan saya kan juga sudah ada diskusinya Pak. Jadi ketika ada satu yang salah itu sudah langsung saya tawarkan ke yang lainnya untuk membahas seperti itu Pak kemarin. Iya, memang tidak banyak variasinya kan maksudnya ya, dalam pelatihan itu, tapi memang sudah direncanakan begitu ya. Kalau umpama nang repot nanti kan ketika Pak pertemuan ketiga tes writing gitu kan repot nanti. Ya boleh begitu karena memang situasinya seperti artinya memaksa satu sesi itu untuk diskusi tentang tapi tetap bagaimana pembelajaran itu terjadi gitu ya. Tidak apa-apa, tapi asal tidak terus latihan yang kita ditunjukkan ya latihan terus tanpa ada diskusi gitu kan nanti. Oh enggak Pak, iya. Iya Pak. Oke, saya kira itu monggo Bu Ida. Iya, Pak Hami. Iya Bu. Saya mengamati dari proses awal praktek 1 itu praktek 2 begitu. Nah praktek ketiga adalah gongnya dari pembelajaran yang dikasih ya. Iya. Yaitu ulangan. Bisa dilakukan seperti itu. Memang ya seperti kata Pak Alvan tadi, jangan hanya pilihan ganda. Tapi mungkin karena kendala waktu sehingga bisanya cuma memberikan pilihan ganda dan essay. Dan essay-nya juga yang mudah itu masih dibilang gampang diprediksi ya. Iya. Nah, kalau sekarang kita tuh kan mengembangkan soal AKM, Pak. Oke. Nah, jadi selain pilihan ganda, pilihan yang jawabannya 1, ada juga ditampilkan pilihan ganda yang jawabannya sebetulnya ada 2.
juga ada yang missing words-nya ditampilkan. Nanti kan bisa mungkin ditampilkan juga kemarin juga bisa misalnya diatur 15 soal. Pokoknya bisa sebetulnya bisa, cuma karena ketakutan masalah waktu dan sebagainya itu ya saya maklumi aja. Tapi secara artinya gini, model yang karena daring dan online seperti ini akhirnya dibuat seperti itu ya bisa dikatakan ada proses pembelajaran yang aktif. Karena anak juga akhirnya mau menjawab, mau merespon dari itu, kemudian ada penilaian sendiri ya. Artinya penilaian bersama, bukan penilaian sendiri, tapi penilaian bersama. Hasilnya bisa diketahui bersama. Iya. Itu ya bisa dicontoh untuk pembelajaran selama daring. Iya. Sebentar ya, ada telepon saya. Sebentar. Iya. Ya, jadi untuk karena prosesnya saya amati dari awal sampai sekarang ya saya melihatnya dari proses dari awal ini hasil. Jadi enggak bagi saya ya itu memang begitu. Kalau pas lagi ulangan walaupun tidak proses tidak masa pandemi itu kalau yang dari dulu kan sudah menggunakan namanya slide ya. Menggunakan slide kan juga sudah mulai seperti itu, hanya tetap aja yang namanya pembukaan harus ada, salam ada, doa ada, memotivasi siswa ada, absensi ada, review juga ada, tidak langsung ujuk-ujuk langsung ulangan itu, tetapi kemarin dilakukan dengan baik ya. Ya, itu kemarin saya lakukan juga, Bu, itu di depan itu. Ada. Ya. Maksudnya saya hanya untuk membuat semuanya, walaupun itu ulangan tidak langsung anak-anak hari ini ulangan, udah sekarang dikerjakan. Oh tidak seperti itu. Bu. Ada proses persepsinya ada, yaitu tadi salam doa, absensi, review, menanyakan materi yang kemarin itu apa, masih mengulang sedikit yang akan disampaikan di ulangan itu. Kemudian juga menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini apa, nah itu tetap baru melangkah ke ulangan. Nah ini memang sudah dilakukan oleh Pak Amir. Ya, seperti itu. Nah itu cara teknologi ya juga sudah alhamdulillah bisa dijalankan dengan kayaknya nggak ada gangguan ya. Kemarin itu nggak ada gangguan teknik. Ya. Gimana, Bu? Yang ada nggak ada gangguan teknik kan kemarin itu ya? Insya Allah nggak ada, Bu, kemarin lancar semua. Nggak ada. Ya cuman apa namanya Zoom-nya Zoom-nya itu matinya menit ke 30 berapa itu kalau hitungan saya, tapi ternyata karena saya startnya kan sejak sebelum jamnya itu sudah saya start jam kurang 5 menit kalau nggak salah itu sudah saya start. Oh iya. Ini pronunciation ya yang saya pesan. Oh iya. Sudah dicek? Sudah. Sudah dicek kok? Sudah. Alhamdulillah sudah. Ada peningkatan? Oh iya, saya samakan dengan di Google Translate itu, Bu. Saya ceknya. Oke, ya walaupun sedikit tapi ya perlu diperbaiki. Iya, Bu. Iya, Bu Ida. Ya, itu Pak refleksi ada kemarin, summary-nya juga ada, penutup ada. Oke, sudah enggak masalah lagi bagi saya. Oke, Bu Ida, matur banun, Alvan, matur banun. Pak Amri sudah, Pak Yoga, Bu Ria Bu kita, Bu Nurul. Belum ya? Belum. Iya. Apa dulu kita dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kendalanya itu tentang perekaman, Bu. Ternyata setelah saya rekam, saya tidak pakai itu kan, pakai layar HP saya rekamnya karena tidak support HP-nya. Terus untuk laptopnya kebetulan lagi error juga. Terus ekspektasinya itu nggak sesuai sama skenario, Bu. Sebenarnya skenario saya itu ada 3 anak yang menampilkan presentasinya. Itu hasil misalnya kayak hasil ulangannya gitu loh skenarionya. Ternyata hanya 2 anak saja. Terus itu juga saat liburan jadi anak-anak ya itu tadi ya agak males-malesan gitu. Kalau di realitas sih enggak. Tuh terus dengan adanya PPL ini dan daring, pembelajaran daring seperti ini bisa buat pembelajaran saya juga untuk bisa menguasai apa aplikasi gitu. Udah itu aja. Terus hasil perekamannya gimana? Ada ya? Ada, tapi cuma Iya. suaranya anak-anak kecil gitu loh, Bu. Iya, Suara iya. saya yang keras. Ya. Monggo Pak Alvan mau ini. Untuk bulu kita, catatan saya pokoknya sesuai yang saya catat di LMS bisa pun yaitu tadi masalah kemarin itu masalah ini ya karena jimit ya Bu ya. Beda dengan kalau kita gunakan ini ya masalah perekaman kemarin juga takut tidak terekam. Kami sendiri ya Pak Alvan dan saya merasakan ada ketakutan untuk tidak terekam. Dalam pembelajaran kemarin itu ada itu pembukaan dilaksanakan, inti juga ya lumayan lah sudah bisa lebih baik dari yang kemarin, penutupan ada. Jadi ya nggak masalah sebetulnya. Ya masalahnya pada kendala itu kemarin itu ya ketakutan kami untuk tidak terekam dengan baik karena sempat keluar lagi enggak ya kemarin ya? Kenapa? Sempat keluar lagi enggak ya yang kemarin? Oh enggak ya? Bu, soalnya langsung pakai layar HP, enggak keluar. Cuma masalah di pengelolaan kelas Bu. Nah harusnya walaupun daring karena daring, ya anak-anak kan tidak di on kamera ya. Mereka semuanya di open itu yang membuat saya ini anak-anak kok nggak mau bekerja sama gitu. Ini pengelolaan kelasnya yang perlu diperhatikan. Dan nanti di saat daring terus, Pak Mami ini kemungkinan besar kan semester depan masih daring, Bu. Iya masih daring. Masih daring. Apalagi Jadi nanti malam kalau anak-anak kamera harus, apa maksud saya, anak-anak harus menampilkan pribadi dia di kamera. Iya. Sekarang itu banyak yang off. Ini masuk dalam kategori pengelolaan kelasnya dianggap ya bagi saya melihatnya anak-anak kok nggak bisa diminta untuk. Padahal saya sendiri sempat bilang anak-anak kamera ditayangkan lah ditayangkan. Iya, saya udah sering bilang gitu kemarin. Itu ternyata enggak. Tetap off. Ada interaksi dengan siswa. Terus juga ya ada lah tampak interaksi dengan siswa saat tanya jawab juga ada. Permasalahannya bagi saya yang tampak adalah masalah pengelolaan kelas itu tadi. Kalau seandainya besok dilaksanakan seperti itu dalam jumlah yang banyak tidak terpantau Bu. Karena kan yang tampak di depan itu hanya berapa kotak. Di sini aja kan tidak terpantau semuanya. Nah, kalau nanti daring semuanya offline gitu kemungkinan anak-anak cuma nayangkan aja tapi dia nggak mendengarkan entah kemana itu nggak tercover anak-anak itu. Ya. Demikian aja Bu. Terima kasih. Iya Bu, matur nuwun. Selanjutnya
Saya Bu. Surya. Langsung saja. Mungkin Pak Alvan mau menyampaikan sesuatu. Mungkin pun lanjut Surya. Oke. Pak Alvan mungkin ada keperluan. Oke. Langsung saja Bidang untuk PPL yang ketiga kemarin saya hanya bisa mendatangkan 9 anak karena yang satu izin sakit. Kemudian untuk proses pembelajarannya sudah urut sesuai planning saya. Kemudian untuk evaluasinya sudah sesuai saran dari Pak Alvan kemarin, anak-anak mengerjakan membuat teks, kemudian bergantian dengan temannya presentasi, kemudian dikomentari sama teman yang lain. Cuma kemarin itu ada miskomunikasi sama teman yang di belakang. Itu ngasih kode kalau kurang 25 menit gitu. Nah, saya nangkepnya itu kurang 5 menit. Jadi akhirnya waktu siswa yang pertama selesai mengerjakan di depan, sudah pembahasan juga, akhirnya keburu langsung saya tutup gitu. Padahal target saya ada 2 anak yang presentasi ke depan secara bergantian seperti itu. Jadi kemarin hanya 1. Itu aja. Okay. Mungkin Pak Alvan, monggo. Surya kemarin tentang factual report text. Dari tahap yang sudah ada memang masuk ketiga ini memang masuk ke report text ya, bukan grammarnya. Yes, Ibu sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan PPM-nya ya. Ada pembukaan, sudah ada intinya, memang sudah memberikan materinya itu apa yang kami sampaikan, dengan memberikan pertanyaan pada siswa. Nah, anak-anak juga ada interaksi, menjawab. Ya kita maklum aja kalau anak hanya sedikit, gampang banget untuk secara kronologinya jelas, sudah social function-nya juga dijelaskan, masih dijelaskan, kemudian masih dijelaskan general structure, juga language features-nya masih tetap dibahas karena memang menuju ke teks. Nah, kemarin juga sudah memberikan real situation-nya ya, juga dijelaskan. Ada hanya yang saya yaitu tadi benar Bu. Itu cepat ya, kayak cepet-cepet gitu. Enggak. Dengan waktu cepat saya sudah takut ketutup. Ya, nah, pengelolaan waktu di sini yang membuat itu terlalu cepat. Tapi yang saya catat, Ibu mulai pukul 10.05 berakhir 10.33. Jadi sekitar berapa menit? 28 mungkin. Ya, 28 ya, 28. Sebentar berapa mungkin? Ada Bu RT saja karena ada kasus belakang kena positif ini. Jadi saya kebetulan suami saya Pak RT jadi agak repot. Sebentar ya, sebentar. Enggak, Bu. Maaf ini tadi ada ke belakang terus ada teman
teman apa? Akan ada yang isolasi di rumah sakit. Pak, dengan Pak Afan sebentar, Nggih. Saya ada Ngomong nah, ya itu. Ya. Oke, tadi Bu Lukita saya kira ya Bu Lukita sama Bu Ria ya tadi ya. Iya, Pak. Jadi kendala-kendala yang dihadapi tolong, jadi saya secara umum aja. Jadi namanya guru, dosen ya sebagai pengajar itu harus bisa mengidentifikasi problem yang dihadapi siswa. Saya kira itu normanya begitu ya. Ya sehingga dari problem-problem itu yang bervariasi dan dihadapi oleh siswa itu, dan siswa satu dengan yang lain, angkatan ini, kelas ini dengan itu kan beda-beda. Maka perlunya harus bervariasi itu, bervariasi dalam mengajar itu, sehingga treatment kepada siswa itu beda-beda. Tetapi prinsipnya bahwa karena kita pembelajar bahasa, mengajar bahasa, maka bagaimana proses pemerolehan bahasa itu bisa terjadi di kelas umumnya. Bisa di luar kelas, iya. Ya, tetapi di kelas itu harus juga terjadi proses pemerolehan bahasa itu. Ini yang penting, Bapak Ibu. Ya, karena kalau tidak memperoleh itu di luar, ya apalagi di luar, bisa kalau dikondisikan ya. Artinya sekarang ini kan guru tidak menjadi satu-satunya sumber, bisa yang lain, bisa sumber-sumber dari yang lain. Nah, itu diakomodasi, dan Ibu ini sebagai Bapak Ibu sebagai fasilitator untuk meluruskan yang salah, mana yang perlu penguatan, mana yang benar, itu saya kira itu. Dan itu perlu bervariasi. Ya, itu. Kalau dari semuanya saya melihat tampilan keseluruhan sudah bagus lah performa Bapak Ibu ya. Tinggal mungkin pengembangan di beberapa aspek mengajar yang hot, bagaimana prosesnya supaya menarik. Kalau dari semangatnya saya kira sudah bagus semua. Itu dari performa kalau saya lihat dari usaha Bapak Ibu di kelas, usaha mencari siswa dan lain sebagainya, itu saya kira itu perlu diapresiasi. Tinggal nanti namanya profesional itu kan berkembang terus-menerus, Pak. Ya kan, ya, harus refleksi, harus professional development, self development itu harus ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara keseluruhan ya. Mungkin Bu Nurul Hikmah ini sakit, nggak perlu lah banyak ngomong, nanti perlu banyak istirahat ya, Bu ya. Iya, Pak. Bu Ida masih ada tamu. BRT. Sudah semuanya kan ini ya? Sampun, tinggal bunuh. Sakit ini kan kalau sakit gigi itu, Pak. Sakit gigi itu, Pak. Mama karena PBG terus menerus akhirnya KO. Nanti perlu masih ada pendalaman materi. Nanti masih ada ujian lagi, Pak Ibu ya. Ada UKIN. Tanggal berapa, Pak? UP. Nah, ini masih banyak lagi. Jadi perjuangan belum selesai. Yang UKIN-nya itu sudah ada jadwalnya atau belum, Pak Afan? Yang untuk mengajar? Ya, saya belum tidak, ada informasi. Saya tidak di manajemennya ini, Pak. Tidak di hanya mengajar aja. Ini bisa tanyakan Pak Jenal. Oh, ditanyakan Pak Jenal aja kalau begitu, atau Mbak Febri atau siapa gitu. Saya nggak tahu bulu kita. Ya, Nggih, Pak Afan. Nggih. Saya mengajar tidak mengikuti. Karena tanggal 15 ini kita sudah mulai lagi. Oh, ada yang gelombang ke-2 Pak Afan nggih? Ya, Kemendikbud sama Kemenak. Jadi ada 3 kelas paralel ini malah. Ya, liburan. Gitu ya, Pak. Kalau Oke, saya kira ini sudah jam 9:30 lebih. Bu Ida ada, nanti bisa dipesan aja Bu Ida ya. Maka saya ingin meresume. Jadi
kalau secara umum, sebentar ya. Nggih. Oke, secara umum tadi sudah saya sampaikan, ya, beberapa poin yang perlu disampaikan mungkin, tapi secara penampilan oke ya, tinggal bagaimana proses pembelajaran lebih efektif, efisien, dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa itu memang benar-benar bisa memperoleh apa yang diharapkan, kompetensi yang diharapkan oleh kurikulum. Dan perlu diingat bahwa kurikulum itu adalah kompetensi minimal. Ya, kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa di dalam proses pembelajaran itu. Oleh karena itu, jangan sampai minimal threshold level ini tidak dicapai. Dan ini upaya Bapak Ibu bagaimana itu kalau syukur kalau bisa meningkatkan yang dari kurikulum itu. Ya. Jadi ini pesan yang utama, sehingga apa itu ya, mereka bisa memperoleh bahasa itu, semua aspek itu, dan bisa menggunakan dalam situasi sesuatu yang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan, ya, berkomunikasi itu sesuai dengan situasi yang dibutuhkan oleh siswa. Itu tentang assessment memang tidak ada di dalam proses ini. Saya kira penting juga, karena kalau apapun tujuannya atau tidak bisa membuat assessment yang baik, ya juga tidak bisa mencapai itu. Sehingga kemarin sudah saya usulkan bagaimana assessment itu ada materi tentang assessment. Jadi tidak hanya tujuan pembelajaran, model ngajar, kemudian tidak bisa mengukur apakah itu sukses apa belum. Nah, ini yang harus harus dicapai oleh Bapak Ibu, tapi tidak bisa mengukurnya. Nah, ini kan repot juga kalau tidak bisa mengukur itu. Mengukur dengan beberapa variasi, ada yang authentic assessment, ada language test, yang benar-benar tes, juga ada portfolio, ada project, ada ini, semuanya itu harus diambil, harus dilakukan oleh Bapak Ibu, sehingga memang secara komprehensif mereka memperoleh bahasa itu. Saya kira itu Ibu, Bapak Ibu semua, selamat. Sampai masih ada pembekalan tentang UKIN, UP, nanti ada lagi Bapak Ibu ya, nanti pembekalan UP Pak. Nah, ya masih ada, nanti Pak Jenal yang akan menyampaikan itu dan di Prodi. Ini saya minta maaf Pak, tadi ada tamu. Ini ada selang berapa rumah itu positif Pak. Jadi kok ini tadi ada beritanya, laporan ini tadi kalau ada jalan-jalan keluar malah pada takut itu. Iya. Ini nanti ada pembekalan mungkin, tapi saya enggak Pak nggih. Enggak kayaknya Bu. Ini nanti karena uji pengetahuan ya, UKIN uji kinerja. Oh, yang itu nggih saya sudah itu yang sudah lama. Ini pure nanti maaf Bapak Ibu yang tampil ini Bapak Ibu peserta mahasiswa. Iya. Ya Pak. Untuk ini masih Bu Ria sama Bu Nurul yang ini tadi Bu tadi Bu Ria nggih. Bu Nurul yang belum. Bu Nurul yang belum karena sakit ya, skip aja Bu. Bu Nurul di infus itu banyak Pak. Itu di infus Bu. Oh iya. Itu ada infus di tangan kanan. Intinya sama aja ya Bapak. Intinya sama saja ya Bapak Ibu. Nggih. Ya. Ya Bu Nurul mudah-mudahan lekas sembuh Bu nggih. Ya Bu Nurul.
Sehat, cepat sehat. Semangat. Terima kasih, Semangat Pak cepat Afan, sembuh. Ibu Ida. Nanti kabar-kabari nggih. Sembuhnya Oke. sudah sembuh, Bu. Boleh mikir Bapak Ibu, tapi jangan dimasukkan hati kalau ada masalah. Kalau nggak mikir, ya nggak bisa. Tapi jangan dimasukkan hati. Ya. Biasa-biasa. Semangat, Ya. Bu, semangat. Nah, ya. Wah, diinfus, Pak. Sembuh. Bu Anu. Amin, amin, amin. Kasih Pak. Saja sehat Bapak Ibu, saling menjaga. Amin, Ini karena amin. kondisinya kayaknya kok Semoga semakin sukses ke depannya. Amin, Oke, amin. semoga sukses semua. Amin. Mari Amin. kita tutup Amin, amin, amin. dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Astagfirullah wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Amin, Ida. amin, Pak. Pak Anwar. Sami-sami, Makasih, Bu Ida. mohon maaf semuanya. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.